Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih pada semangat kan buat ngebahas materi selanjutnya, yaitu tentang materi hidrolisis garam. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita bahas materi tentang hidrolisis garam. Nah, garam terbentuk melalui reaksi asam dan basa, di mana garam yang dihasilkan itu dapat bersifat asam, basa maupun bersifat netral. Nah, kemudian begitu juga saat garam dilarutkan di dalam air. Nah, maka ion garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah akan bereaksi dengan air yang dinamakan dengan hidrolisis garam. Nah, dari pengantar hidrolisis yang sudah saya sampaikan tadi, tentu muncul beberapa pertanyaan, bukan teman-teman? Nah, misalnya pertanyaannya itu mulai dari apa sih yang dimaksud hidrolisis garam, kemudian apa saja jenis-jenis hidrolisis garam itu sendiri, dan bagaimana sih cara menghitung pH dari larutan garam tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis, di mana hidro memiliki arti air, sedangkan lisis memiliki arti penguraian. Jadi, reaksi hidrolisis merupakan reaksi penguraian garam di dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, sehingga ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air sehingga membentuk asam ataupun membentuk basa. Nah, di sini reaksi hidrolisis sangat berlawanan dengan reaksi penggaraman atau reaksi penetralan, di mana reaksi penggaraman yaitu reaksi antara asam dengan basa yang membentuk suatu garam, sedangkan reaksi hidrolisis yaitu penguraian suatu garam di dalam air. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hidrolisis ya teman-teman. Nah, sesuai dengan pengantar yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa garam itu dapat bersifat asam, basa maupun bersifat netral. Nah, dari garam tersebut terjadi akibat adanya interaksi antara ion garam dengan ion air. Di dalam air garam akan terionisasi, dan apabila ion yang terbentuk tersebut bereaksi dengan air, maka akan terjadi reaksi hidrolisis. Nah, terdapat beberapa kemungkinan reaksi hidrolisis yang akan terjadi, yaitu pertama, kation yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion H+, menyebabkan konsentrasi ion H+ ini lebih besar daripada konsentrasi ion OH- sehingga garam dapat bersifat asam. Yang kedua ada anion yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion OH- menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih kecil daripada konsentrasi ion OH- sehingga larutan garam dapat bersifat basa. Kemudian yang terakhir yaitu anion dan kation yang berasal dari garam tidak bereaksi dengan air, sehingga konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- di dalam air tidak dapat berubah dan larutan bersifat netral. Garam yang pertama menghasilkan asam dan basa pembentuk garam. Yang kedua kation dan anion. Dari asam basah kuat tidak dapat terhidrolisis karena chlorine sempurna. Yang ketiga garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Yang keempat garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. Dan yang terakhir garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion bereaksi. Ion yang berasal dari garam dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksi menghasilkan asam lemah atau asam basah lemah. Garam merupakan hasil dari reaksi suatu asam dengan basah, maka ditinjau dari kekuatan asam dan basa pembentuknya. Ada 4 jenis garam sebagai berikut. A. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Anion tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan bersifat basa. Contohnya CH3COONa menghasilkan CH3OO- ditambah Na+. Ion CH3COO bereaksi dengan air membentuk reaksi keseimbangan. CH3COO
min ditambah H2O menghasilkan CH3COH ditambah OH min. Adanya ion OH yang dihasilkan tersebut mengakibatkan konsentrasi ion H+ di dalam air lebih sedikit daripada konsentrasi ion OH, sehingga larutan bersifat basah. Dari dua ion yang dihasilkan garam tersebut, hanya ion CH3OO- yang menghasilkan dan mengalami hidrolisis, sedangkan ion Na+ tidak bereaksi dengan air. Jika dianggap bereaksi, maka NaOH yang terbentuk akan segera terionisasi, menghasilkan ion Na+ kembali. Hidrolisis ini disebut hidrolisis sebagian atau hidrolisis apresiasi. Sebabnya sebagian ion CH3OO- yang mengalami reaksi hidrolisis, jadi garam yang berasal dari asam lemah dan basah kuat akan terhidrolisis sebagai parsial dan bersifat basah. B. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Kation tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion H+ yang menyebabkan larutan bersifat asam. Contohnya NH4Ci menghasilkan NH4+ ditambah CH-. Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk reaksi keseimbangan. NH+ ditambah H2O bereaksi NH3 ditambah H3O+. Adanya ion H+ yang menghasilkan tersebut mengakibatkan konsentrasi ion H+ di dalam air lebih banyak daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan bersifat asam. Dari dua yang dihasilkan tersebut, hanya ion NH4+ yang menghasilkan hidrolisis, sedangkan ion C1- tidak bereaksi dengan air. Jika dianggap bereaksi, maka HC1 yang terbentuk akan segera terionisasi menghasilkan ion C kembali. Hidrolisis ini segera terionisasi menghasilkan ion C kembali. Hidrolisis ini disebut hidrolisis yang menghasilkan sebagai atau hidrolisis parsial. Sebabnya sebagian ion NH4+ yang mengalami reaksi hidrolisis, jadi garam yang berasal dari asam kuat dan basah lemah akan terhidrolisis sebagian parsial dan bersifat asam. C. Garam yang terbentuk asam lemah dan basah lemah. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basah lemah di dalam air akan terionisasi dan kedua ion garam tersebut bereaksi dengan air. Contohnya NH4Cn menghasilkan NH4+ ditambah Cn-. Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk reaksi keseimbangan. NH4+ ditambah H2 menghasilkan reaksi NH4OH ditambah H+. Ion C- bereaksi dengan air membentuk reaksi keseimbangan. Cn- ditambah H2O bereaksi menghasilkan HCN ditambah OH-. Oleh karena itu, kedua ion garam tersebut masing-masing H+ dan ion OH-, maka sifat larutan garam ini ditentukan oleh nilai tetapan keseimbangan dari kedua reaksi tersebut. Hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah merupakan hidrolisis total. Sebab kedua ion garam mengalami reaksi hidrolisis dengan air. Sifat larutan ditentukan oleh nilai ketetapan keseimbangan asam Ka dan nilai keseimbangan basah Kb menyusun garam tersebut. Yang pertama, jika K sama dengan Kb, maka garam bersifat netral, dan yang
Selanjutnya, jika Ka lebih dari Kb, maka garam bersifat asam. Begitupun sebaliknya, jika Kb lebih dari Ka, maka garam bersifat basa. Dan yang terakhir, yang D, garam yang terbentuk asam kuat dan basa kuat. Ion-ion yang dihasilkan garam berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak ada bereaksi dengan air, sebab jika dianggap bereaksi akan segera terionisasi kembali secara sempurna membentuk ion-ion semula. Contoh, NaC1 menghasilkan Na plus ditambah C-imin. Ion C-imin di dalam larutan tidak mengalami reaksi dengan air, sebab jika dianggap bereaksi dengan air, maka ion akan menghasilkan NaOH yang akan segera terionisasi kembali menjadi Na+. Hal ini disebabkan oleh NaOH merupakan basa kuat yang terionisasi sempurna. Demikian pula jika ion Ci ini dianggap bereaksi dengan air, maka Ci yang terbentuk akan terionisasi sempurna menjadi ion Ci kembali. Hal ini disebabkan HCl merupakan asam kuat. Kesimpulannya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis. Oleh karena itu, konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air tidak terganggu sehingga datanya bersifat netral. Halo, perkenalkan nama aku Irma Sumawati. Di sini aku akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh rekan saya terkait hidrolisis garam. Nah, jadi mengulas sedikit tentang hidrolisis garam ya. Jadi garam yang terbentuk melalui reaksi asam dan basa ya. Dan garam yang dihasilkan ini bisa bersifat asam, basa ataupun netral. Nah, begitu juga saat dilarutkan di dalam air gitu. Maka ion-ion garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah ini akan bereaksi dengan air yang dinamakan reaksi hidrolisis. Nah, bagaimana sih perhitungan pH pada hidrolisis garam ini, apakah bersifat netral ataupun tidak? Nah, itu tuh tergantung pada kekuatan asam dan basa yang membentuk garam tersebut. Nah, untuk mengenai perhitungan pH larutan garam ini, yang pertama ini kita tuh harus mengetahui sifat-sifat pH larutan garam itu sendiri. Nah, jadi di setiap garam ini mempunyai komponen basa yang disebut kation dan asam yang disebut anion. Nah, sebagian asam dan basa ini tergolong elektrolit kuat. Nah, seperti asam kuat dan basa kuat. Nah, sedangkan sebagian lain ini tergolong elektrolit lemah, asam lemah dan basa lemah. Nah, contohnya untuk asam kuat ini seperti H2SO4, HCl, HNO3, HBr, dan HClO4. Dan contoh basa kuat yaitu semua basa logam alkali tanah ya teman-teman. Nah, seperti CaOH 2 kali, BaOH 2 kali. Nah, terkecuali untuk senyawa BeOH 2 kali. Nah, untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ini relatif lemah ya, atau bahkan dia ini tidak dapat bereaksi dengan air sama sekali gitu teman-teman. Nah, sementara itu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ini relatif kuat bereaksi dengan air atau senyawa H2O. Nah, untuk berikutnya itu yang kedua ada garam dari asam lemah dan basa kuat ya. Jadi garam dari asam lemah dan basa kuat ini contohnya seperti garam natrium asetat atau CH3COONa. Nah, garam dari asam lemah dan basa kuat akan mengalami hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial larutan garam ini di dalam air yang mengakibatkan berkurangnya ion OH+ dan bertambahnya ion OH- di dalam air sehingga mengakibatkan larutan ini bersifat basa atau memiliki pH-nya itu lebih besar ya, pH-nya itu lebih besar dari 7 gitu. Contoh lain untuk garam ini seperti NaCN dan NH2CO3. Mengenai persamaannya ini ada persamaan konsentrasi ion OH- ya, dan ada tetapan hidrolisis juga. Nah, mengenai persamaan konsentrasi OH- teman-teman bisa lihat ya di samping saya ini. Nah, untuk konsentrasi ion OH- sama dengan akar KH dikali Mg. Dan untuk jika garam ini berasal dari kation atau anion yang salah satunya bervalensi 2, maka persamaannya itu konsentrasi ion OH- sama dengan Kw kali Mg per Ka. Dan untuk tetapan hidrolisis juga persamaannya tetapan hidrolisis KH sama dengan Kw per Ka. Nah, selanjutnya yang ketiga ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Jadi garam jenis ini tuh mengalami hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial ya teman-teman. Di dalam pelarutan garam ini di dalam air akan menyebabkan berkurangnya ion OH- dan akan bertambahnya ion H+ di dalam air sehingga larutan ini bersifat asam atau mempunyai pH yang kurang dari 7.
Nah, untuk contoh lain dari garam ini yaitu Al2SO4 3 kali. Mengenai persamaan, teman-teman bisa lihat di samping saya ya. Nah, untuk konsentrasi H+ ini persamaannya itu konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari KH dikali Mg. Dan untuk persamaan berikutnya juga bisa menggunakan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari Kw kali Mg per Kb. Dan untuk tetapan hidrolisisnya itu teman-teman bisa dilihat ya persamaannya itu. Jadi tetapan hidrolisis KH sama dengan Kw per Kb. Nah, namun bagaimana jika garam itu berasal dari kation atau anion yang salah satunya bervalensi 2? Maka bisa teman-teman lihat di samping persamaannya ya. Jadi konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari KH dikali 2 kali Mg. Atau bisa juga menggunakan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari Kw kali 2 kali Mg per Kb. Nah, berikutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, garam jenis ini mengalami hidrolisis total ya teman-teman, atau hidrolisis sempurna. Nah, hidrolisis total ini adalah peristiwa hidrolisis dari seluruh garam, baik ion positifnya maupun ion negatifnya membentuk basa dan asamnya kembali gitu. Nah, harga untuk pH larutan garam jenis ini tidak tergantung pada konsentrasi garamnya ya, tetapi tergantung pada harga Ka dan Kb-nya. Nah, jika Ka sama dengan Kb, maka garam ini bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7 ya. Namun bagaimana jika Ka-nya ini lebih dari Kb gitu? Nah, dapat persamaan bisa teman-teman lihat di samping juga. Ada konsentrasi ion H+ sama dengan Kw dikali Ka per Kb. Nah, maka garam ini bersifat asam atau pH-nya ini kurang dari 7 ya teman-teman. Nah, namun bagaimana jika Kb-nya itu yang lebih besar dari Ka? Nah, maka garam ini bersifat basa atau pH-nya ini lebih besar 7 ya. Nah, persamaannya konsentrasi ion OH- sama dengan akar dari Kw dikali Kb per Ka. Nah, untuk berikutnya ada derajat hidrolisis. Nah, derajat hidrolisis itu apa? Nah, derajat hidrolisis itu adalah derajat yang menunjukkan tingkat kesempurnaan hidrolisis. Menggunakan persamaan di samping ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, jadi alpha sama dengan akar dari Kw per Ka dikali Mg sama dengan akar dari Kw per Kb dikali Mg. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait materi hidrolisis garam. Semoga bermanfaat ya.